Dan sebelumnya Ibu Guru undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah menolong dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Kami mohon Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu tanpa gangguan suatu apapun. Tuhan Yesus, segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini dan atau sepanjang hidup kami mohon ampun, sucikan dan kuduskanlah kami supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami pertaruhkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita sama-sama mengucapkan amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa
dengan Roh-Mu yang kudus, terlebih-lebih anak-anak kami yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bisa mereka lakukan di tingkah laku mereka, di perilaku mereka, dan firman-Mu bisa berbuah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak sekolah minggu, hari ini kita sudah tiba di Advent kedua. Advent kedua yang artinya keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Baik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Kita sama-sama membacanya ya. Kita mulai. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sedemikian firman Tuhan. Anak-anak ibu guru, dengarkan ceritanya, pasang kupingnya, perhatikan ibu. Ibu guru bercerita tentang malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Gimana ya malaikat Tuhan bisa datang kepada Yusuf? Dengarkan ya. Kalau minggu-minggu yang lalu menceritakan tentang raja-raja Israel, tapi minggu ini adalah kita menceritakan ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf ini anak-anak sekolah minggu, dia seorang yang bekerja sebagai tukang kayu di Nazaret. Dia adalah keturunan dari Daud. Yusuf ini dia sangat menghormati adat Yahudi. Dan Yusuf ini anak sekolah minggu, dia telah bertunangan dengan perempuan muda yang cantik sekali yang bernama Maria. Yusuf dan tunangannya Maria, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang mereka perbuat. Anak-anak ibu guru, suatu hari tunangan Yusuf yang bernama Maria, sebelum mereka melangsungkan pernikahan, karena mereka sudah bertunangan, sebelum menikah mereka bertunangan dulu. Jadi sebelum mereka melangsungkan pernikahan, anak-anak, Maria tunangan Yusuf mengandung. Dia mengandung. Yusuf setelah dia mengetahui tunangannya mengandung, dia sangat khawatir. Dia kecewa kepada Maria. Tapi anak-anak, karena Yusuf adalah orang yang saleh, dia mau
diam-diam. Kenapa? Karena di adat Yahudi, kalau ada orang yang mengandung sebelum menikah akan dihukum seberat-beratnya. Tetapi anak-anak sekolah minggu, Yusuf mengambil sikap untuk tidak mencemarkan nama baik Maria tunangannya, karena dia sangat mengasihi tunangannya Maria. Anak sekolah minggu, Yusuf dia diam-diam berencana untuk meninggalkan Maria, untuk tidak melanjutkan pernikahan kepada Maria. Anak-anak ibu guru, apa yang terjadi sesudah itu? Ketika Yusuf sedang tidur nyenyak, datanglah seorang malaikat Tuhan dari surga kepada Yusuf. Dia menampakkan diri kepada Yusuf karena kehamilan tunangan Maria, anak-anak, itu bukan karena si Maria tidak setia kepada si Yusuf, atau Maria atau yang dilakukan orang jahat kepadanya, tetapi Maria, anak-anak, mengandung karena dari Roh Kudus. Bisa kita baca, anak-anak, dari Injil Matius yang kita baca tadi, bahwa malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, kita baca dari ayatnya yang ke-20, apa kata malaikat kepada Yusuf? Dia berkata begini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu anak-anak sekolah minggu. Kehamilan atau anak yang dikandung Maria adalah yang berasal dari Roh Kudus. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita umat-umat manusia sampai saat ini. Dia memakai Maria untuk mengandung, untuk melahirkan anak juru selamat, untuk kita menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Terus anak-anak, bukan hanya itu juga di dalam mimpi Yusuf, malaikat juga memberitahukan siapa nanti nama baik yang harus diberi Yusuf kepadanya kalau sudah melahirkan. Dia memberitahu juga bahwa setelah Maria melahirkan, nama yang dilahirkan Maria seorang laki-laki dan beri nama dia adalah Yesus. Itulah anak-anak ibu guru, anak yang dikandung Maria itu adalah bukan dari kejahatan manusia atau Maria tidak menghargai atau tidak setia dengan Yusuf, tapi karena Maria adalah orang yang takut akan Tuhan, jadi Tuhan memakai dia untuk melahirkan juru selamat untuk manusia semuanya. Anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman cerita kita hari ini dan ayat hafalan kita yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 21b. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita hari ini Matius pasal 1 ayat 21b. Kami
syukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami dari mulai pertengahan hingga kami akhiri ibadah kami ini. Tuhan telah menyertai dan menolong kami. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa syafaat kami, dan terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami mohon ampuni, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya jangan menjadi penghalang berkat-Mu kepada kami. Dan inilah kami ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami naikkan di hadapan-Mu. Kami mohon dengarkan ya Tuhan. Kami berdoa khusus anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, berkati mereka, baik dalam keadaan lemah kuatkan, dalam keadaan sakit sembuhkan ya Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap dalam kasih-Mu ya Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, anak-anak kami ini, kami yakin mereka rindu untuk beribadah di rumah-Mu, memuji nama-Mu. Karena suatu hal Tuhan, penyakit yang merajalela di negeri kami ini Tuhan, virus corona. Kami rindu Tuhan, angkat dan musnahkanlah virus itu Tuhan, supaya jangan menjadi penghalang anak-anak-Mu Tuhan, untuk datang ke rumah-Mu, untuk melakukan, untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami seminggu ke depan ini. Berkati kami Tuhan, sertai dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta kamu. Tuhan Allah beserta engkau kasih Kristus memberkati.